Halo, selamat malam semuanya. Oke, sambil nunggu aku puterin satu lagu dulu. Lagu ini sesuai dengan topik yang akan kita obrolin malam hari ini sama Dokter Francisca Yosa Sembiring. Kalau ada yang tahu lagu ini, kayaknya langsung tahu judulnya apa. Coba kita dengerin lagunya dulu ya. Sambil aku tulis judulnya. Oke, hai Arvina, Melia, selamat malam. Jujur aku kurang enak badan juga nih. Tadi juga sempat istirahat bentar, kepala lagi sakit banget. Dan karena kita udah janji ngobrol jam 8 malam, khusus program live marathon Instagram, ini udah yang ketiga, episode 42, dan masih ada kayak 97 episode lagi untuk live marathon ini. Semoga nanti kita bisa ngobrol lebih banyak lagi ya. Oke, sesuai dengan lagunya, kita udah tahu dong ya kalau kita akan bahas topik tentang wanita nih malam hari ini. Menuju malam Sabtu, menuju weekend buat cewek-cewek yang mungkin masih banyak kebingungan, banyak mitos fakta, atau mungkin banyak ekspektasi versus realita gitu ya. Persiapan wanita sebelum malam pertama itu apa aja sih? Iya kan ya? Pasti penasaran ya, mungkin udah banyak yang tahu. Kalau gitu, aku akan langsung undang Dokter Francisca Yasa sendiri. Mari. Oke, mana ya? Aku nggak ketemu ya. Sebentar ya. Oke. Dokter Ocha, apakah sudah bergabung? Mungkin boleh undang saya, dok. Ini saya nggak bisa tag dokter, kenapa ya? Teman-teman sabar ya, kita akan undang dokter Ocha, dokter Francisca Yasa sendiri. Cuman aku kok belum bisa nemuin Instagramnya ya. Oke, bentar, bentar, bentar. Dok, ini dokter Ocha udah gabung. Dok, boleh X to join aja, dok? Oke, udah. Coba kita terima. Hai, dok. Hai, salam Kak Iva. Oke, dokter Ocha, boleh. Ini sesuaiin ke angle kameranya dulu, dok. Sambil kita dengerin lagu malam pertama dari Rosa Oh nih. ya, boleh. Dokter cari angle dulu aja. Ini saya juga lagi di rumah sih. Lagi di sama Kak. Oke, udah dok. Suaranya udah oke sama ini ya. Ya, udah. Oke. Oke, dokter Ocha, ini sambil kita kenalan, lagunya biar diputerin dulu ya. Ini lagu lama banget ya, lagu Rosa Malam Pertama. Yang tapi ini lebih kayak aku kan mempersiapkan segalanya untukmu gitu di malam pertama. Nah, sesuai nih, Dok. Sama topik yang mau kita bahas malam ini gitu ya. Topiknya seru banget. Ya, kita akan bahas santai ringan. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih, teman-teman, aku mau info ini kalau program Dikdok ini yang saat ini lagi berjalan adalah kita lagi adain Instagram Live Marathon dan Dokter Francisca Yosa sendiri salah satunya mau nih terlibat dalam program ini. Thank you banget Dokter Francisca ya sudah memberikan waktunya. Dan topiknya juga kayaknya sesuai ya dok ya. Kebetulan juga dokter Ocha udah baru merit, masih pengantin baru ini. Jadi kita pas kayaknya dapat penjelasannya dari dokter Ocha. Panggil aja dokter Ocha gitu. Oke, sebelum kita mulai dokter Ocha, boleh kenalan dulu nih. Dokter Ocha praktek offline-nya di mana, kegiatan sehari-harinya ngapain aja. Silahkan dok. Ya, terima kasih buat Kak Ivo untuk kesempatan malam hari ini. Selamat malam juga buat teman-teman Dikdok dimanapun kalian berada.
kasih sudah mau join di live Instagram kita. Perkenalkan, nama saya Dr. Francisca. Saya masa dari Medan. Sorry dok, tadi kurang dengar rumah sakit mana dok? Di Lubuk Pakam, Kak. Oh, Lubuk Pakam. Oke, ini yang belum pernah ke Lubuk Pakam, coba ke sana tuh. Banyak makanan enak. Saya dulu sempat mampir ke sana. Oke, dok, spill dikit. Dokter kan baru merit nih. Udah berapa lama dok pernikahannya? Suaranya kedengaran nggak ya, Kak? Oh, kedengaran dok? Kedengaran ya. Oke. Gimana, Kak? Dokter Ocha ini kan teman-teman baru nikah ya, maksudnya masih pengantin baru gitu. Boleh di-spill biar nanti ngobrolnya enak. Udah berapa lama dok? Udah dari bulan 10 Kak. Jadi berapa? 4 bulan. Nah ini teman-teman bisa nanya nih langsung sama yang merasakannya gitu ya nanti. Nah dok, kita aja ya dokter Ocha, makasih. Kita langsung ngebahas ringan aja, jadi sambil nyantai aja dokter Ocha. Kenapa kita pilih, kalau kemarin kita ngobrol dari sisi cowok gitu, tua-tua keladi. Nah kalau hari ini kita mau bahas dari sisi cewek gitu. Kan banyak banget mitos fakta atau apa ya, saran-saran persiapan yang kita harus lakukan sebelum menikah dari sisi perempuan gitu. Kita ngobrol dikit dulu aja dari sisi psikisnya dok gitu. Apa aja sih yang harus dipersiapin sebenarnya sebelum merit itu dari sisi perempuan? Silahkan. Sebenarnya untuk persiapan sebelum menikah atau sebelum malam ya Kak, sebenarnya banyak yang harus dipersiapkan. Tapi kalau misalnya sebelum menikah itu bisa mempersiapkan seperti yang pertama itu ada namanya tes kesehatan. Kalau misalnya perempuan sama menikah boleh, karena guna tes kesehatan ini adalah untuk melihat apakah ada kelainan darah seperti thalassemia, atau bisa ada genetik seperti ada diabetes, ada hipertensi gitu ya. Kemudian bisa juga tes kesehatan seperti cek hepatitis B, hepatitis C, bisa cek HIV/AIDS, bisa cek juga sifilis, klamidia. Bisa juga untuk melihat nanti kan ke depannya kita kan berharap menikah ini kan bereproduksi gitu ya kan Kak. Menghasilkan keturunan yang baru. Jadi bisa cek yang namanya TORCH. TORCH itu adalah TO-nya toxoplasmosis, kemudian R-nya rubella, sama cytomegalovirus. Jadi untuk melihat apakah kita ada indikasi terinfeksi atau tidak gitu. Untuk tes kesehatannya seperti itu, kalau misalnya mau menikah. Tapi kalau misalnya persiapan sebelum malam pertama itu sebenarnya banyak sekali ya. Yang pertama, nanti ini gak cukup berapa SKS gitu ya Kak. Yang pertama itu harus sebenarnya sama-sama siap ya, sama-sama mau untuk melakukan aktivitas seksual. Jadi tidak boleh hanya bertepuk sebelah tangan, laki-lakinya ingin, perempuannya pada saat itu tidak mau, nggak boleh dipaksa gitu ya. Kalau misalnya dipaksa artinya aktivitas seksual itu terjadi karena paksaan. Jadi harus sama-sama mau untuk melakukan aktivitas seksual itu sendiri. Kemudian harus siap fisik dan mental. Iya. Jadi harus siap fisik dan mental untuk menuju ke malam pertama itu ya. Fisik dan mental ini ada penelitiannya juga Kak. Nah, yang mana sih sebenarnya lebih penting, fisik sama mental ya? Sebenarnya sama-sama penting. Kalau misalnya fisik kan pasti kita perawatan wajah, perawatan kulit gitu ya. Kemudian kalau misalnya persiapan mental, dia bagi lagi gitu. Dibagi dua, ada ekspektasi, ada fantasi. Nah, dari penelitian itu dia bilang bahwa persiapan mental itu sebenarnya lebih penting daripada persiapan fisik. Karena apa? Tidak hanya persiapan mental, tidak hanya kita siapkan menjelang pernikahan aja gitu ya. Tapi pada saat malam pertama juga kita harus mempersiapkan mental kita juga ya. Yang pertama tadi tentang ekspektasi. Kita kan kalau misalnya hidup ya pasti punya ekspektasi yang tinggi gitu ya kan Kak. Ekspektasi yang tinggi tentang aktivitas seksual ini ya. Jadi kalau misalnya ekspektasi kita yang tinggi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kan pasti akan tersakiti ya. Apalagi kalau misalnya kita udah berekspektasi, oh aku
pengennya nih kalau misalnya udah berhubungan, udah menikah, mau aktivitas seksualnya, misalnya pasangannya pengennya 3 kali sehari kayak minum obat gitu ya. Sedangkan pasangan yang satunya pengennya 3 kali seminggu gitu ya. Jadi ekspektasinya nggak sama gitu ya. Jadi inilah gunanya harus diomongkan kepada pasangan kita, gimana ekspektasi kita. Kita sharing kepada pasangan, pengennya seperti ini, pengennya seperti itu. Jadi kalau semisal nanti tidak sama, jadi sama-sama nih cari jalan keluarnya, bagusnya seperti apa gitu ya. Jadi pada saat nanti malam pertama atau malam-malam selanjutnya tidak ada masalah atau percekcokan. Nah, contoh lain pada ekspektasi kayak gini seringan. Kalau misalnya nih Beb, aku lagi capek nih, misalnya kamu lagi pengen, terus atau sebaliknya, kalau misalnya aku lagi terus aku capek, itu baiknya kita ngapain ya gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu sebenarnya penting untuk dikomunikasikan kepada pasangan supaya pada saat nanti itu terjadi ke depannya, tidak terjadi pertengkaran antara keduanya karena sudah menemukan solusi yang tepat gitu Kak. Jadi itu masalah ekspektasi. Kemudian masalah fantasi ya. Memang ini terkesan nafsu banget gitu ya. Tapi penelitiannya seperti itu. Yang kedua itu tentang fantasi ya. Jadi setiap kita itu sebenarnya punya fantasi seksual masing-masing. Nah, fantasinya itu seperti apa sih? Fantasinya itu seperti kayak pada saat sudah menikah, kayak Beb sesekali berhubungan seksualnya di ruang tamu dong, atau sesekali berhubungan seksualnya di mana, di dapur atau di genteng gitu ya. Itu iya ya, siapa tahu bisa bisa menampung beban berat yang besar gitu ya kan Kak. Jadi kita sebagai pasangan tidak boleh menjudge pasangan kita dengan fantasi seksualnya itu, karena kalau semisal kita judge nanti pada saat dia berfantasi seksual selanjutnya dia nggak mau bilang lagi karena udah dijudge nih dari awal, udah tahu nih kita jawabannya apa gitu ya. Jadi untuk masalah ekspektasi, masalah fantasi ini memang terkesan nafsuan banget, tapi memang aktivitas seksual pada saat beraktivitas seksual pada pasangan suami istri ya, itu sebenarnya memiliki tujuan. Nah, tujuannya itu adalah yang pertama reproduksi ya, untuk menghasilkan keturunan yang baru. Yang kedua untuk rekreasi ya, saling menikmati. Jadi kita menikmati pasangan kita, pasangan juga menikmati kita. Kemudian yang ketiga adalah relasi. Relasi ini untuk meningkatkan keintiman kita gitu. Sorry ya Kak, agak nggak apa-apa dok, seru berarti obrolannya. Kalau saya emang lagi sakit kepala dok, jadi emang ini lagi berusaha mendengarkan dengan baik. Oke dok, ini menarik ya. Saya juga baru dengar, mungkin karena ya, tadi ya, mungkin untuk orang-orang yang menuju persiapan pernikahan, kan kita cuma taunya fisik. Saya sempat ngobrol-ngobrol sama teman saya tadi, nanya-nanya gitu yang udah married. Dulu kalau sebelum nikah, lebih persiapannya kemana sih gitu ya kan. Terus saya tanya, pernah nggak ngobrol sama pasangan sebelum nikah kayak, lu yakin gitu mau di malam hari itu juga kan capek ya gitu ya, kayak ada resepsi, ada hajatan dan lain-lain, dan mereka rata-rata pada bilang nggak mungkin di hari pertama itu kayak satu dari sekian kemungkinan yang memang doing hubungan seksualnya di hari hanya gitu. Tapi itu perlu diobrolin ya ternyata ya dok ya sama pasangan kita, karena takutnya ntar kalau dokter kalau nanti salah satu pasangannya capek terus nggak ada obrolan, kan jadi apa ya, kayak kesan baru merit kayak gitu, malah itu kesannya jelek banget. Nah, kita ngobrolin kupas sedikit dok dari persiapan fisik dulu. Yang kita tahu tuh kan persiapan fisik kayak luluran, mempercantik diri lah ya, lebih-lebih gitu, kayak disuruh ratus gitu-gitu. Padahal ya teman-teman, tadi dokter Ocha udah bilang sebenarnya itu nomor 2, yang paling penting adalah persiapan mental. Oke, jadi percuma nih cewek-cewek udah wangi-wangi gitu ya, udah putih, udah mulus-mulus, semuanya udah diurusin, tapi ketika kita nggak fokus mempersiapkan mental, jadinya zonk di malam pertamanya. Nah, dok ngobrolin lagi, tadi dokter ada bilang gitu ya, kayak berarti ekspektasi ya sama fantasi gitu.
Nah, boleh nggak sih dok sebenarnya kayak ngobrolin ekspektasi itu sebelum menikah sama pasangan kita gitu? Apakah misalnya, apakah dokter dulu sempat ngobrolin, cuman atau enggak? Tapi setelah dokter menikah, kayaknya ini perlu deh diobrolin sebelum menikah. Gimana dok? Ya, jadi sebenarnya saya pernah lihat apa sih di Shopee ya, ada namanya tentang kita. Jadi tentang kayak card gitu Kak. Jadi tentang kita ini macamnya itu banyak. Isinya itu ada yang pada saat pacaran, ada pada saat menjelang pernikahan. Nah, di cardnya yang pernikahan itu salah satunya dia membahas tentang masalah aktivitas seksual yang seperti yang udah saya jelaskan. Jadi menurut saya dan penelitian ini juga bilang memang sebelum menikah ataupun sebelum malam pertama memang emang agak canggung sebenarnya karena sebelumnya kita tidak pernah komunikasi seperti itu ya. Terus tiba-tiba ngomong hal yang kayak gitu ya. Tapi sebenarnya itu bertujuan untuk nanti meningkatkan keharmonisan pada saat berumah tangga ke depannya gitu. Ada card-nya itu Kak, tentang kita namanya. Oke. Ini ada curhat dong dok. Ayo silakan yang mau curhat tentang mungkin ada cerita-ceritanya, persiapan yang bingung nih, persiapan sebenarnya ini penting nggak sih? Nanti dokter Ocha akan bantu jawab. Dok, kayak tadi, oh berarti saran dari dokter bolehkah? Berarti boleh ya dok, kita misalnya kalau mau bahas soal ekspektasi tadi ke pasangan sebelum married gitu, kayak kamu nanti sebenarnya tipe yang mau berapa gitu. Misalnya kita juga tanya kayaknya kalau 3 kali sehari terlalu banyak gitu ya kan, maksudnya ekspektasi di depan dulu deh, nanti kan kalau setelah jalan kan kita nggak tahu ya dok apa yang terjadi, tapi boleh ya. Kalau udah pasti menikah ya Kak. Tapi kalau misalnya Iya, masih ragu, ya kalau misalnya udah pasti menikah, iya kalau misalnya udah pasti menikah, ya kan untuk dikomunikasikan. Tapi kalau misalnya masih ragu-ragu, nggak usah ya Kak. Ya, nggak usah. ini maksudnya obrolan ini jangan didiskusikan sama setiap kita pacaran ya guys, ini hanya didiskusikan ketika memang Ya, udah persiapan mau nikah. iya benar. Udah benar-benar persiapan untuk menikah gitu. Memang sudah ada tanggal. Oke, tunggu ada tanggalnya malah kata dokter, jangan mau kayak gue mau nikah nih kalau belum keluar tanggal, jangan guys, jangan diceritain. Benar. Oke, dok, ngomongin tadi saya menarik juga, ekspektasi kita udah tahu. Teman saya juga tadi sempat bilang kayak, aduh, nggak sesuai ekspektasi. Misalnya ada yang di luar ekspektasi gitu. Nah, itu kan ekspektasi itu lebih kayak tadi ya, mungkin itu bisa kita turunkan kalau kita udah obrolin tadi sebelum menikah gitu kan. Jadi ekspektasinya udah sama-sama nih, oh kayaknya dia emang kayak gini. Dia pasangan aku kan kayak gini nanti. Nah, kita ngobrol yang kedua dok soal fantasi. Tadi saya suka banget yang dokter bilang kita nggak boleh menjudge fantasi dari setiap pasangan kita. Nah, yang saya pengen tanyain dok, bolehkah kayak tadi sama lagi sih kayak tadi, bolehkah nih obrolan tentang fantasi seksual pasangan kita ini kita obrolin sebelum menikah? Konsepnya sama ya, ketika tanggal pernikahan sudah ada, boleh nggak dok? Sebenarnya kalau misalnya untuk fantasi terlalu dibicarakan sebelum menikah ya Kak. Lebih bagus ya setelah malam pertama baru muncul nih fantasi-fantasi seksual kita masing-masing gitu. Jadi mulai dari situlah yang dibicarakan inginnya kita itu seperti apa kepada pasangan. Jadi pasangan itu juga mengerti apa yang kita inginkan, mengerti apa yang kita butuhkan gitu. Jadi jangan kita kan kadang cewek nggak mau ngomong gitu ya, maunya langsung dimengerti gitu ya kan. Langsung dimengerti, nggak boleh kayak gitu ya. Jadi memang harus diobrolin supaya juga pasangan sama-sama tahu ya kita butuhnya apa, dia juga butuhnya apa. Jadi ya match lah satu sama lain gitu. Oke, ini menarik. Boleh kasih tips nggak dok? Misalnya dokter kan sudah menikah nih, masih pengantin baru ya, masih panas-panas gitu kalau orang bilang gitu ya. Perempuan di Indonesia itu kan punya tipikal kayak tadi dokter bilang, kayak malu, wanita itu lebih malu gitu ngasih tahu desire-nya apa, pengennya apa. Ada nggak tips atau cara atau mungkin kata-kata yang dokter bisa bagikan ke kita nih perempuan yang jangan cuma diem aja, kalau udah married itu jangan cuma diem aja, harus berani ngomong gitu. Kak, maaf Kak, ini putus-putus jaringannya. Gimana Kak? Oke, jadi gini, aku ulangin lagi dok ya. Jadi ada nggak
tips dari Dokter Ocha nih. Dokter Ocha kan sudah menikah, sudah 4 bulan menikah. Gimana caranya supaya ketika malam pertama nih, kita sebagai perempuan, kan kita udah ngelewatin malam pertama, first time gitu ya sama pasangan kita kayak, oh ternyata gini, pasti ada ekspektasi yang tadinya sekian, mungkin bisa naik, bisa juga turun. Gimana cara kita mengkomunikasikan kayak tadi, hal yang tadi setelah malam pertama itu ke pasangan kita? Ada Iya, nggak kata-kata atau misalnya bahasa? iya. Jadi sebenarnya nggak hanya cuci tangan saja punya tahapan-tahapan, Kak. Jadi aktivitas seksual juga sendiri punya tahapan-tahapannya ya. Jadi aktivitas seksual itu punya 3 tahapan sebenarnya secara teori ya, Kak. Secara teori yang pertama itu ada namanya foreplay ya. Foreplay itu adalah stimulasi rangsangan. Jadi kita sebagai ini bagi pasangan yang sudah menikah ya, Kak. Jadi kita sebagai perempuan ataupun sebagai laki harus tahu titik erotis atau titik rangsangan kita masing gitu. Semisal titik erotisnya misalnya di leher, atau kalau semisalnya memang tidak tahu sama sekali bersama pasangan gitu. Jadi tujuan dari foreplay ini juga ada. Tujuannya adalah untuk mencapai yang namanya stimulasi rangsangan yang optimal. Dokter, sorry, tadi putus-putus, boleh diulang lagi nggak? Kayaknya sinyal deh, dok. Halo? Putus-putus. Boleh diulang, jelasin lagi dok dari awal? Oh iya, iya. Ini udah jelas, Kak. Udah jelas ini, Kak. Udah ya. Jadi tadi saya bilang nggak hanya cuci tangan saja punya tahapan. Kan kalau misalnya kita cuci tangan ya ada tahapan-tahapannya ya. Apalagi baru yang kemarin corona itu digalakkan sekali ya cuci tangan dengan benar. Jadi nggak hanya cuci tangan saja yang punya tahapan, aktivitas juga mempunyai tahapan nih, Kak. Jadi tahapannya itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah foreplay. Foreplay ini adalah stimulasi rangsangan. Jadi kita setiap laki-laki atau perempuan itu harus tahu sebenarnya titik erotis atau titik rangsang kita itu di mana. Semisal di leher, atau kalau misalnya memang sama-sama tidak tahu, dieksplor sama-sama gitu titik rangsangnya di mana. Nah, tujuan dari foreplay ini ada juga. Tujuannya adalah untuk mencapai yang namanya stimulasi rangsangan yang optimal. Sebenarnya tandanya apa gitu ya? Tandanya kalau misalnya pada perempuan itu cairan pelumasnya itu tercukupi atau lubrikannya itu cukup ya, atau kata kasarnya itu sudah basah gitu. Pada perempuan kalau misalnya foreplaynya sudah optimal akan tercukupi lubrikannya. Kalau misalnya pada laki-laki dia akan mengalami ereksi yang keras dan bertahan lama gitu ya. Jadi itulah tanda-tanda kalau misalnya foreplaynya optimal ya. Jadi sebenarnya aktivitas seksual itu kalau misalnya foreplaynya oke, nanti selanjutnya sudah oke gitu ya. Yang pertama itu tadi foreplay, yang kedua namanya intercourse atau terjadi penetrasi. Nah tadi kan saya udah bilang cairan pelumasnya sudah cukup nih, lubrikasinya sudah cukup, ya kan. Kemudian pada saat Mr. P masuk ke Miss V, itu kan terjadi gesekan. Kalau misalnya cairan vaginanya cukup, sudah terlubrikasi dengan baik, maka sebenarnya tidak akan terasa nyeri pada perempuannya karena memang lubrikannya yang cukup gitu. Kecuali kalau misalnya vaginanya masih kering, lubrikasinya tidak cukup, maka akan menyebabkan yang namanya iritasi pada Miss V-nya yang akan mengakibatkan nyeri dan rasa tidak nyaman pada perempuannya. Itu yang intertox yang kedua. Nah, yang ketiga inilah yang paling penting dan sering dilupakan sebenarnya bagi pasangan suami istri. Itu namanya afterplay. Nah, afterplay inilah di mana kita bisa mengapresiasi pasangan kita. Mengapresiasi pasangan kita dengan memberikan pujian seperti memeluk. Kan kadang kalau misalnya setelah melakukan aktivitas seksual, kadang ada yang sudah capek langsung tidur ya. Padahal sebenarnya afterplay paling penting untuk keintiman kedua pasangan tersebut gitu. Jadi ya sih kayak misalnya kamu hebat ya hari ini beb gitu ya, buat aku jadi wanita yang paling seksi, contohnya seperti itu. Kemudian kalau misalnya hal-hal yang ingin kita bicarakan boleh pada saat itu gitu. Kayak misalnya yang sesuai ekspektasi tadi,
aku pengennya ekspektasinya yang kayak begini, nanti selanjutnya dilakukan ya gitu. Jadi pada saat after play itu kita juga tetap berkomunikasi kepada pasien. Jadi pasangan kok pasien ya, kepada foreplay, intertalks, dan after play itu sama-sama pentingnya gitu. Tapi kalau misalnya mau membicarakan tentang masalah ekspek saat after play, boleh diomong. Oke, dok. Ini oke. Mungkin sambil sinyalnya ini nggak tahu sinyal saya sinyal dok ya. Tapi tadi saya nangkep dok. Berarti ya ini kita tahu ya. Misalnya kayak tiga ini kayak udah pengetahuan tentang apa ya ke seksual gitu ya. Kayak ya kayak tadi role play. Terus yang after play 3 tahap tadi. Nah dok, kita mau jawab pertanyaan dulu nih dok. Tadi ada yang jawab kayak Iya. ya, kirain buat yang belum menikah juga. Jangan ya, ini hanya untuk yang sudah menikah ya. Jangan dilakukan untuk yang belum menikah. Tidak boleh. Oke, lanjut nih ada pertanyaan lagi, Dok. Teman-teman boleh nanyain ya. Tapi kalau masih malu-malu, mungkin cewek kan malu-malu ya, Dok, nanya-nanya kayak gini, nggak tahu kenapa, boleh DM aja. Nanti Dokter Ocha jawab deh. Ada pertanyaan pertama nih, Dok. Dari @shopping hobbies. Dok, normalnya apakah di awal berhubungan seks langsung bisa terjadi robekan hymen atau harus beberapa kali atau bahkan beberapa bulan? Iya, makasih buat pertanyaannya. Jadi sebenarnya kalau di dunia medis robekan itu atau keperawanan itu disebut sama dengan selaput darah atau himen, ya Kak. Jadi ini sebenarnya harus ditekankan kepada masyarakat luas karena masih banyak sekali perspektif yang berpikir bahwa pada saat malam pertama itu harus berdarah gitu ya. Padahal sebenarnya kalau misalnya dari segi medisnya, struktur anatomi dari vagina itu sendiri di setiap perempuan itu berbeda-beda. Nah, nanti kita bicara tentang bentuk sama elastisitasnya. Nah, kalau misalnya masalah bentuk, bentuk dari selaput darah atau himen perempuan itu banyak ya. Ada bentuknya yang bulat, ada yang kecil, ada yang lurus, ada yang dia berseptum atau bersekat, ada yang dia selaput darahnya kecil-kecil, kecil-kecil tapi banyak gitu ya. Itu dari segi bentuknya, bentuk selaput darah atau himen. Kemudian dari elastisitasnya, sebenarnya elastisitasnya ada yang rapuh, ada yang memang benar-benar kuat, ada yang memang dia terlahir tanpa selaput darah. Udah pasti kalau misalnya tidak ada selaput darah, pasti pada saat malam pertama ya udah pasti nggak berdarah gitu ya logikanya ya kan Kak. Jadi kalau misalnya yang rapuh ini sering pada kondisi gimana nih? Semisal kita naik sepeda terus terjatuh atau bisa mengalami trauma atau pada saat kecelakaan atau kita melakukan aktivitas yang berat atau olahraga yang berat yang beresiko terjadinya selaput darah atau himen itu robek tapi tanpa aktivitas seksual, itu bisa robek pada saat itu tapi tidak ada aktivitas seksual di situ. Jadi ya kalau misalnya harus robek pada saat malam pertama, tergantung struktur anatominya seperti apa. Kalau misalnya struktur anatominya kalau misalnya kuat, dia penetrasi beberapa kali pun ya selaput darahnya tetap utuh, iya karena emang strong dia ya sama kayak wanitanya. Jadi selaput darahnya juga kuat, ya wanitanya juga kuat gitu ya. Jadi ya tidak akan berdarah sama sekali gitu. Jadi perspektif yang masih ada itu pada saat malam pertama itu harus berdarah itu ya boleh dihilangkan karena memang dari struktur anatominya itu sudah berbeda-beda di setiap perempuan, tidak semuanya sama gitu. Makanya Kak ada baiknya ini memang sebelum menikah itu banyak sekali yang harus memang dikomunikasikan kepada pasangan ya, terutama untuk masalah seperti ini. Jadi sebelum menikah ya kalau misalnya memang mau jujur ya, jujur kepada pasangan, masalah keperawanan, masalah keperjagaan itu juga boleh ya. Kayak misalnya kita bilang, Beb, aku memang selama ini nggak pernah beraktivitas seksual, atau Beb, aku pernah beraktivitas seksual gitu. Jadi pada saat malam pertama itu ekspektasinya ekspektasi pasangan kita dia udah mengerti gitu. Oh, pasanganku
dia udah mendapat edukasi seksual, kemudian dia udah mengetahui misalnya pasangannya memang belum pernah beraktivitas seksual nih. Tapi kenapa pada saat malam pertama malah tidak berdarah ya? Karena beberapa faktor yang sudah saya sebutkan dan dari struktur anatominya yang memang berbeda gitu. Wow, seru banget ngobrolnya. Nah, ini banyak, saya yakin sih dok, banyak banget masih wanita-wanita seperti kita atau di luar sana yang masih belum paham kayak tadi. Masih banyak banget ketakutan tadi loh dok, kayak ketakutan terlepas dari kayak misalnya sudah pernah melakukan hubungan seksual atau enggak, tapi tetap akan ada ketakutan yang kayak tadi. Dan kita nggak tahu, ternyata dokter Ocha tadi informasiin bentuk selaput darah kita tuh beda-beda, dan itu yang menentukan nanti tentang hymennya tadi ya, sobekannya itu gimana. Jadi kalau zaman dulu ya dok ya, kita kan tahu mitos kalau nggak berdarah berarti udah nggak perawan gitu ya. Sampai sekarang sih masih itu mitosnya Amanda. Jadi Iya. kita harus lebih wise lagi deh cari ini. Dan pasangan kita juga harus kita pastikan dia tahu nggak soal hal-hal kayak gitu. Jangan sampai dia ngejat kita padahal itu salah gitu ya dok ya, itu mitos yang kayak gitu-gitu. Nah dok, ngobrolin lagi, berarti komunikasi dong dok, persiapan yang paling penting itu sebenarnya sebelum malam pertama ini. Iya, jadi sebelum malam pertama, sebelum menikah, ataupun saat rumah tangga nantinya, sebenarnya yang paling penting memang komunikasi, Kak. Jadi apa yang memang mengganjal di hati tidak boleh disimpan lama-lama. Jadi memang harus dikomunikasikan kepada pasangan supaya nanti ke depannya tidak terjadi hal-hal kesalahpahaman yang akan mengakibatkan pertengkaran. Gitu. Wah, udah kerasa dok, udah 30 menit kita ngobrol. Dok, terakhir dari dokter Ocha nih, sebagai pengantin baru gitu ya dok, saya mau berguru angkur sama dokter Ocha. Adakah misalnya kita tuh kan perempuan itu memang harus teredukasi seksual ya, jangan mau kayak zaman dulu gitu ngomongin kayak gitu tabu banget, karena kita udah cukup umur untuk tahu dan ngobrolin itu. Adakah kayak referensi buku atau website atau hal-hal yang mungkin bisa kita pelajari supaya nanti itu juga bagian dari persiapan tadi dok, sebelum malam pertama, ada nggak dok? Uh, kalau misalnya buku nggak ada sih ya Kak. Tapi kalau misalnya tentang edukasi seksual banyak ya, edukasi seksual mulai dari kalau misalnya ada yang punya TikTok, dari TikTok itu banyak sekali edukasi-edukasi yang diberikan terutama tentang seksual. Kemudian boleh membaca literatur yang memang dipercaya sumber dari mana. Jadi tidak sembarangan literaturnya tidak sembarangan mengatakan persepsi ini, persepsi ini, persepsi ini. Jadi memang jelas bukunya dari mana, literaturnya dari mana, kemudian sumbernya dari orang yang tepat gitu. Oke, terakhir dok, terakhir lagi. Jadi sakit kepala saya lumayan berkurang nih ngobrol nih lumayan. Dari tips dari dokter Ocha deh. Kita ini spesial, bukan as a dokter ya dok ya. Tips dari dokter Ocha di mana sudah menjadi pengantin baru selama 4 bulan. Apa tips untuk wanita di luar sana, termasuk saya yang nanti misalnya mempersiapkan malam pertama? Silakan dokter. Mempersiapkan malam pertama nih Kak. Jadi ya kalau misalnya tips mempersiapkan malam pertama, selain yang saya sebutkan tadi kan udah saya jelaskan harus sama-sama mau, kemudian kita harus siap fisik dan mentalnya, terus kita cukup tentang seksual gitu ya, tentang edukasi seksual. Kemudian kita udah tahu nih, kan tadi udah saya jelaskan tentang langkah-langkah dalam beraktivitas seksual, udah mengerti supaya jangan nanti, karena banyak sekali perempuan yang memang merasa ketakutan atau ada rasa khawatir pada saat malam pertama karena sepengalaman teman-temannya ini merasa sakit. Tapi kalau misalnya foreplay-nya sudah optimal yang saya jelaskan sebelumnya, pada saat nanti penetrasi itu biasanya secara teori tidak akan merasa sakit. Kemudian ya tipsnya kalau misalnya kita mau beraktivitas seksual apalagi di malam pertama kita, pastinya ya kita mandi, gosok gigi, ya wangi-wangi, pakai pakaian yang indah untuk dipandang gitu kan ya Kak. Kemudian yang paling penting adalah
adalah privacy ya Kak. Jadi jangan pada saat beraktivitas seksual, baik pada saat malam pertama ataupun malam-malam selanjutnya, kamar itu ada baiknya untuk selalu dikunci gitu. Karena ya kan kita nggak tahu ya, kalau misalnya punya anak tiba-tiba anaknya buka pintu, ya kan kasihan, nanti mentalnya nanti akan terganggu. Atau misalnya kita ada saudara gitu tiba-tiba terbuka gitu. Jadi emang privacy itu juga salah satu yang penting dalam sebelum memulai malam pertama gitu Kak. Nah, ini poin terakhir tadi untung dokter sampaikan privacy. Pastikan kamar dikunci ya guys kalau lagi malam pertama gitu ya. Biasanya kan masih di rumah keluarga ya dok ya. Jarang banget yang langsung melipir gitu. Oke, Dokter Ocha, wow seru banget obrolannya. Kita teredukasi nih tentang persiapan wanita. Semoga obrolan kita malam hari ini menambah informasi untuk perempuan-perempuan, untuk wanita yang lagi nonton, yang tadinya takut tuh mau malam pertama, jadi nggak takut karena udah well educated gitu ya dok ya, udah tahu, udah mau cari tahu lebih banyak. Kalau gitu Dokter Ocha boleh infoin lagi nggak kalau teman-teman nih mau mungkin kalau mau konsultasi sama dokter atau misalnya mau ke praktek dokter, mungkin dijabanin ya dok, bisa jadi dokter praktek di mana, silakan. Buat teman-teman Dikdok semuanya, terima kasih udah join di live Instagram kita. Semoga hal-hal yang sudah saya sampaikan ya bisa bermanfaat buat teman-teman, buat yang pasangan istri nikah, yang kita juga teredukasi kalau misalnya sudah menikah boleh diaktifkan gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mau tanya-tanya tentang masalah kesehatan, boleh masuk ke YesDoc. Nanti linknya ada di bio saya, boleh diklik langsung, nanti langsung masuk ke profilnya saya. Kalau misalnya mau langsung berkonsultasi langsung, bisa ke Rumah Sakit Joshua Lubuk Pakam. Saya berpraktek di situ atau di Pratama Kak. Nah, tuh kalau punya ongkos ke Lubuk Pakam, monggo langsung ketemu Dokter Ocha ke Lubuk Pakam di Medan. Tapi kalau ongkosnya dipakai untuk healing, silahkan bisa online aja. Bisa DM Dokter Ocha, bisa follow langsung, atau bisa nanti klik link bio-nya untuk konsultasi online. Dokter Ocha, makasih. Semoga keluarganya sehat-sehat, bahagia dok ya. Semoga ini pengantin barunya masih hot-hot, tetap terus. Nanti tips lainnya boleh dibagikan ke saya ya dok ya, kalau saya udah menuju ke situ gitu ya. Dokter, teman-teman, terima kasih udah gabung. Kalau gitu, saya dan Dokter Ocha pamit. Sampai jumpa. Selamat malam semuanya.